Hello vlog, welcome to my guys. Salah. Hello. Jadi kalau kebutuhan hidup kita itu 3 juta, nah kita itu udah dapat gaji sekitar 4 juta. Berarti ada 1 juta dong. Ada 1 juta bisa untuk di saving. Nah ini financial saving, tapi financial saving ini biasanya dia bisa umroh. Tapi ada orang yang manajer mungkin gajinya 4 juta, 5 juta, 6 juta, itu nggak bisa-bisa tuh umroh. Iya. Uangnya selalu habis, gajinya selalu habis. Bukan karena gajinya lebih banyak atau lebih kecil, tapi Video ini dipersembahkan oleh Haromai, minyak terapi plus ruqyah. Tunggu coach, saya sudah melihat. Udah bisa lihat sini coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Mana tasnya coach? Bisa nih keluar deh jam 11. Waduh, sudah. Teman-teman juga yang lain lagi prepare untuk ini coach. Persiapan ini. Coach, semua lancar ya aktivitasnya. ini dari sponsor ya. Oh iya. Hello guys, welcome to my vlog. Welcome again, alhamdulillah, welcome back. Jadi, masya Allah perjalanan menjemput coach ini memang tadi tuh kecepatan mobil harus dikebut di kecepatan 160 km per jam. Ternyata coach FJS datang lebih awal dan saya tidak mau telat. Sampai teman-teman itu saya bilang, begini, coach FJS kita tidak boleh telat jemput. Ya sampai gara-gara hanya menunggu teman-teman. Jadi saya izin dulu jemput, nanti kita ketemu di tempat makan ya, supaya teman-teman tinggal nunggu di sana. Oke, jadi mantap. inisiatif balap. Teman-teman semua, sebagaimana tema tadi yang cukup menarik untuk kita ulik ya, karena selama ini tidak semua orang ternyata bisa berbisnis ya coach ya. Belum semua ya, tidak Belum semua ya. Iya. Ya, apalagi mereka yang lebih fokus kerja, lebih memikirkan hasil yang pasti-pasti saja. Betul, iya. Sedangkan bisnis kan sesuatu yang tidak pasti. Iya, betul. Masa mereka mengorbankan waktu yang sudah pasti hasilnya dengan sesuatu yang tidak pasti. Okay. Nah, makanya apa kira-kira tips buat para pegawai, karyawan, dan para profesional agar mereka tidak kena dampak, nah itu dia. Dampak, kalau orang bilang itu ada sindrom di masa pensiun, yang mereka tidak ada lagi kesempatan untuk bekerja, apalagi berbisnis di saat waktu mereka sudah tidak banyak lagi coach. Nah, kira-kira bagaimana solusi ini coach? Baik, terima kasih. Teman-teman semuanya, tidak semua orang bisa berbisnis. Dan tidak semua orang juga bisa berinvestasi. Hal yang kita harus maklumi. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kapan seseorang sebaiknya berinvestasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat terlebih dahulu. Ada 5 level kondisi keuangan seseorang. Nah, jadi kita bicara tentang diri kita nih masing-masing. Tentang saya, tentang Ustadz Sarwandi, dan juga tentang teman-teman semua yang nonton. Ada 5 kondisi keuangan atau 5 level kondisi keuangan. Saya akan menyebutkan satu persatu beserta kondisi-kondisinya. Lalu kita coba cek ya, kita ada di kondisi mana. Kondisi yang pertama namanya kondisi level financial deficit. Financial deficit ini adalah kondisi ketika kita itu punya gaji itu lebih kecil daripada biaya hidup kita sehari-hari. Saya ulangi, jadi ketika kita punya gaji, penghasilan, misalnya kita di kantor, terus kemudian kita dapat gaji 2 juta, sedangkan kebutuhan biaya hidup kita itu 3 juta. Nah ini finansial sial banget. Defisit. Sial banget ya. Jadi bisa lihat finansial. Jadi ini defisit. Ini kondisi yang buruk. Tapi kita bisa naik level kok. Kita bisa berubah. Ya. Ini kondisi yang buruk. Kalau kita berada di kondisi ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus berani untuk bekerja lebih keras dan berani mengambil keputusan nambah sumber penghasilan lain. Jadi kalau kita bekerja di kantor, kebutuhan kita 3 juta, ya kita harus kerja malam, kita harus lakukan apa lagi untuk mendapatkan tambahan penghasilan, mungkin malam Gojek atau malam. Intinya kita nggak boleh berada di financial deficit ini selamanya. Ini menyusahkan diri kita dan juga menyusahkan orang lain yang hidup bersama kita. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga, udah punya anak, itu pasti yang terjadi adalah kita nambah hutang terus, karena kan defisit. Betul. Kebutuhan misalnya buat bayar anak sekolah, terus kemudian buat berangkat ke kantor itu kan ada bensinnya untuk makan, beli susu anak. Itu kalau 3 juta totalnya dalam 1 bulan, sedangkan gaji kita misalnya 2 juta, ini namanya defisit. Maka mau nggak mau harus cari tambahan penghasilan. Ya di kondisi ini tentu saja belum bisa dong kita investasi. Bagaimana investasi kan nggak mungkin. Iya betul. Nah
Kondisi level yang kedua, kalau kita nanti berhasil keluar dari yang pertama tadi, yang paling bawah, finansial banget tadi, itu kondisi yang kedua namanya finansial pas-pasan. Saya catat ya Coach, Oke, pas-pasan. pas-pasan. Atau dalam bahasa Inggris namanya financial sufficient. Finansial pas-pasan. Kita pakai bahasa Indonesia dan sederhana aja, biar kita semua paham. Finansial pas-pasan itu adalah kondisi ketika kita itu punya kondisi keuangan di mana gaji kita itu sama dengan atau kurang lebih sama dengan kebutuhan biaya hidup kita. Jadi misalnya gaji kita nih, tadi biaya hidup kita tuh tadi kan biaya hidup 3 juta nih. Anggaplah 3 juta. Terus kemudian kita udah cari kerjaan lain, akhirnya kita sudah dapat tambahan gaji 2 juta, Tambah. plus tambahan yang kedua kita dapat 1 juta. Pas. Jadi udah 3 juta nih. Nah, pas-pasan. Iya. Jadi gaji datang di kondisi seperti ini, gaji datang, penghasilan datang biasanya datangnya dengan metode salam. Jadi datangnya assalamualaikum langsung waalaikumsalam, bayar. Jadi pos-posnya itu udah menunggu. Jadi ini apa namanya, orang-orang yang biasanya di level ini bisa bertumbuh, tapi di level ini kita tuh nggak punya uang sisa. Betul. Jadi pasti kita nggak bisa punya pengeluaran untuk jalan-jalan. Jadi orang-orang yang di level ini nih orang-orang yang disebut orang-orang kurang piknik. Mirip halte Coach. Apa itu? Kan cuma Lewat aja ya? Iya, betul. Jadi saya pernah berada dalam kedua kondisi yang ini di bawah Masya ini. Allah. Kita semua bisa naik, kita semua bisa bertumbuh. Ya, dan saya yakin teman-teman kita bisa bertumbuh, teman-teman juga bisa naik. Ada kondisi yang ketiga. Nah, ini kondisi yang udah lumayan nih. Namanya financial saving. Oke. Financial saving adalah kondisi di mana kita itu punya kondisi finansial di mana gaji kita itu sudah lebih besar daripada kebutuhan hidup. Jadi kalau kebutuhan hidup kita itu 3 juta, nah kita itu udah dapat gaji sekitar 4 juta. Berarti ada 1 juta dong. Ada 1 juta bisa untuk di saving. Nah, ini financial saving. Tapi financial saving ini biasanya susah untuk tercapai kalau mindsetnya belum berubah. Jadi misalnya begini contoh teman-teman. Ya. Kalau teman-teman gaji 2 juta, teman-teman misalnya gaji 2 juta bisa nabung 100.000 rupiah. Ya. Terus tiba-tiba teman-teman gajinya naik 3 juta. Berapakah yang ditabung? Jadi atau gajinya naik 2 kali lipat. Dari 2 juta jadi 4 juta. Tadi 2 juta nabungnya 100.000. Betul. Gajinya naik 2 kali lipat jadi 4 juta. Berapakah yang ditabung? Nah, kebanyakan orang yang ditabung tadinya Tetap 100.000. 100.000. 100.000 atau berarti nabung 2 kali lipat jadi 200.000. Itu keliru. Nabungnya harusnya 2.100.000. Betul. Jadi yang dinaikkan jangan gaya hidupnya, tapi yang dinaikkan tabungannya atau investasinya. Jadi kalau kita diberikan sama Allah itu dinaikkan level keuangannya, maka jangan naikkan pula level gaya hidup, tapi naikkan level sedekah dan juga level savingnya. Ya. Jadi Gitu. kalau Anda dalam keadaan tertekan, jangan naikkan ini gayanya. Gayanya. Nah, kebanyakan kita itu ketika gaji naik langsung gaya naik. Nah, ini susah, kita nggak bisa punya saving. Jadi nggak penting kita punya gaji berapa, yang lebih penting adalah savingnya. Mau gaji 10 juta nggak ada savingnya ya sama aja, mending gaji 2 juta tapi savingnya 500.000 gitu. Betul. Daripada 10 juta tapi Nggak ada savingnya. Gitu. Jadi kondisi financial saving ini adalah kondisi level ketiga, di mana kita sudah mulai bisa saving. Pertanyaannya adalah berapa kemampuan saving setiap bulan yang kita punya. Apa istilah kalau yang ketiga ini Coach? Financial Saving, saving, ya? iya. Kalau saya sendiri menggunakan emas untuk saving. Jadi emas itu sebenarnya menurut saya pribadi itu mungkin bukan alat untuk investasi sebenarnya. Emas itu alat untuk hedging. Hedging itu Betul. menahan nilai uang biar nilai uang itu tidak turun, rupiah itu tidak turun. Betul. Jadi saya naruh di emas. Nanti ketika nyampe berapa gram dicairkan dengan mudah, lalu kemudian dibelikan apa yang diinginkan. Ada yang bertanya Coach, emas apa ini ciri-cirinya, emas yang batangan atau emas yang dipakai yang di kalung itu? Iya, yang paling bagus itu ya emas fitrah sebenarnya. Jadi Mas Mitra ya. Oke. Mas Wandi juga. Mas Wandi juga. Yang paling bagus. Ya, kalau kita berbicara hedging dan investasi, tentu saja yang kita bicarakan adalah emas batangan atau emas batangan yang di digital. Ada sekarang digital di Pegadaian, Bukalapak, Tokopedia itu digital. Tapi basis emasnya mereka punya gitu. Yang penting logam mulia Coach ya. Logam mulia, betul. Kenapa bukan yang perhiasan ya? Kalau perhiasan itu nilainya malah turun. Jadi kalau perhiasan itu lebih kepada gaya hidup, bukan kepada motif menyimpan. Walaupun bagi ibu-ibu lebih senang, hatinya tuh bahagia kalau nyimpan emas. Ya enggak apa-apalah. Yang penting bisa disimpan.
gitu. Jadi ini hanya urut-urutan kok. Jadi mana yang paling bagus, nggak ada yang jelek. Itu mana yang paling bagus. Jadi semua bagus. Ya daripada tidak nyimpan Daripada sama tidak sekali ada, ya. betul. Betul. Iya, boleh. Gitu. Nah, itu yang ketiga namanya financial saving. Nah, kita perlu saving setiap bulan. Mau 500.000, mau 1 juta setiap bulan enggak apa-apa, yang penting saving. Nah, orang hanya bisa saving, syaratnya orang bisa saving kalau dia punya namanya financial goals, tujuan keuangan. Jadi begini, ada orang yang dia punya penghasilan kecil tapi dia bisa saving setiap bulan. Ada juga orang yang punya penghasilan besar tapi nggak bisa saving. Apa yang membedakan keduanya? Yang membedakannya adalah Goals. tujuan keuangan. Betul. Kalau kita punya tujuan keuangan, maka kita punya penghasilan sekecil apapun kita akan usahakan untuk saving. Masya Allah. Nah, orang-orang yang tidak bisa nabung, orang-orang yang maaf ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau merasa kita susah untuk nyimpen duit, kalau merasa kita punya duit itu langsung semuanya biasanya habis keluar, itu biasanya salah satunya adalah karena kita punya mindset, pertama kita nggak punya tujuan keuangan. Jadi kita nggak punya tujuan kenapa kita nabung, atau kita nggak punya tujuan kalau kita nanti dapat uang kita mau apa. Ada ibu-ibu cerita yang jualan sayur atau jualan cabai di pasar, dia bisa nyisihkan 50.000, 100.000 dalam berapa tahun tertentu, akhirnya dia bisa naik haji. Iya. Dia bisa umroh. Tapi ada orang yang manajer mungkin gajinya 4 juta, 5 juta, 6 juta, itu nggak bisa-bisa tuh umroh. Iya. Uangnya selalu habis, gajinya selalu habis. Bukan karena gajinya lebih banyak atau lebih kecil, tapi nggak punya Goals. Itu yang membuat kita bisa saving. Jadi semakin kuat goals kita, semakin kuat kita akan saving. Dan manusia itu adalah makhluk yang paling bisa menyesuaikan berapapun pendapatannya. Jadi kita punya pendapatan kecil ya kita bisa sesuaikan, punya pendapatan besar kita bisa makan berapapun kita bisa. Betul. Jadi yang harus kita keluarkan itu adalah savingnya, investnya. Kita makan kecil nggak usah dinaikkan. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan dengan goal kita. Kalau nggak ada goal itu yang membuat kita jadi habis terus uangnya. Waktu susah juga kan dulu kita tetap Betul. makan kok. Betul. Kita nggak kelaparan. Bener, Iya. makanya pakai kecap itu ya pakai. Iya, saya mengalaminya. Saya makan nasi, beli kacang goreng sama garam, Tapi tuangin. tetap hidup kan coach? Hidup alhamdulillah, gemuk lagi kan gitu. Tapi baru sekarang. Iya. Saya lihat fotonya coach waktu masih berjuangan. Masya Allah luar biasa. Iya, Dan itu. sekarang beliau menginspirasi jutaan orang di Indonesia. Masya Allah. Ini yang Tiga. yang ketiga. Jadi financial saving ya. Jadi salah satu solusinya adalah menyimpannya dalam bentuk emas supaya tetap memelihara atau istilah tadi hygiene ya coach ya. Iya, Masya hedging. Iya, jadi itu syaratnya adalah harus punya tujuan. Ada tujuan. Oke. Goals. Yang keempat. Siap. Yang keempat itu adalah level keuangan namanya financial independent. Oke. Financial independent. Financial independent itu adalah kondisi di mana kita tuh punya gaji lebih besar daripada gaya hidup. Iya, itu rumusnya. Gaji lebih besar daripada gaya hidup. Jadi beda sama yang ketiga. Ya, betul. Kalau yang ketiga tuh gaji lebih besar daripada biaya hidup. Kalau ini gaya hidup. Berarti walaupun bergaya tetap ada duit lebih ya? Iya, betul, Asik lebih ya? besar. Kan Oke. keren kan? Iya, betul. Dan teman-teman perlu tahu ya, gaya hidup itu tidak selalu hedon. Gaya hidup itu tidak selalu bermakna negatif. Gaya hidup orang muslim, lifestyle orang muslim itu sedekah. Lifestyle orang muslim itu ngasih orang tua. Lifestyle orang muslim itu bantu tetangga. Lifestyle. Dan untuk melakukan lifestyle-nya itu, bantuin orang, dia punya uang lebih. Masya Allah. Itu kok cita-cita banget ya? Iya, jadi kan itu apa? Itu yang namanya financial independent. Independent. Jadi dia sebenarnya udah merdeka, independent. Iya, dia bekerja, dapat gaji. Misalnya gajinya 15 juta. Terus dia bisa bantu orang tuanya 2 juta, dia bisa saving juga 2 juta. Dia punya kebutuhan hidup mungkin 5 juta, sudah 9 juta, masih ada 6 juta. Mungkin dia punya anak yatim piatu yang dia santuni 5 orang. Terus dia, itu namanya independen. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Wah, itu jadi cita-cita buat kita semua ya, Masya Allah. Iya, itulah tujuan kita harus sampai di level itu. Tapi itu belum level keren. Oh, masih ada ya coach? Oh iya, betul, ada 5. Iya. Nah, yang apa terakhir kelima? level keren namanya financial freedom. Wits. Oh, financial freedom teh naon? Financial freedom itu apa? Financial freedom adalah kondisi ketika kita itu punya passive income lebih besar daripada gaya hidup. Apa istilah passive income nih coach? Saya yakin masih ada yang belum. Jadi kalau yang keempat tadi financial independent itu gaji lebih besar daripada gaya hidup. Kalau ini bukan gaji, passive income. Passive income. Jadi passive income itu adalah penghasilan yang kita dapatkan meskipun kita pasif.
Tapi bukan income-nya yang pasif, Coach ya? Iya, dan saya yakin mungkin Bapak Ibu teman-teman juga mungkin sudah ada yang passive income ya. Maksudnya kalau pasif nggak ada income. Jadi jangan sampai bukan ya. yang itu. Aduh, gitu. ya. Jadi Oke. kita passive income itu karena kita punya aset yang kita sewakan, karena kita punya franchise yang kita beli dikelola oleh franchisor, karena kita punya saham, lalu kemudian kita dapat dividen, kita dapat biaya sewa dari ini, terus Royalti juga, Coach? kita dapat royalti. Ada banyak cara untuk mendapatkan passive income. Nah, Jadi passive income. Nah, passive income-nya ini itu yang 15 juta tadi bukan gaji. 15 juta itu passive income. wah, Jadi passive income itu lebih besar daripada gaya hidup. itu di luar gaji berarti ya? Contoh ada job, lain Iya, lagi. betul. Jadi kalau seandainya dia tidur 1 bulan berhibernasi, itu tetap rekeningnya ada masuk uang 15 juta. Berhibernasi. Jadi itu cukup untuk membayar biaya hidup, gaya-gayaan, sama itu saving. Jadi gaji kita atau penghasilan utama kita dari bisnis itu tidak terganggu sama sekali. Tapi Betul. dari passive income kita Betul. yang tadi disebutkan oleh Nah, Coach untuk Yati. passive income tadi kita perlu punya aset yang disewakan. Misalnya punya motor yang disewakan untuk ojek, setiap hari orang setor 50.000, tapi motornya misalnya ada 30. Jadi kalau 50.000 kali 30 kan 1.500.000 satu hari. Betul. Ya, jadi kalau 1 bulan 20 hari aja orang setor berapa? Yang di Bali itu Coach, 30 juta. kan Coach Iya. punya apa lagi motor Iya, yang betul. disewakan. Nah, betul. Itu berapa jumlah motornya, Coach? Itu cuma 20. 20 Iya. cuman. Tapi itu jangan diceritain karena lagi rugi. Tapi anggaplah ini dalam kondisi Iya. stabil, Coach. Iya, karena kan itu lagi rugi tetap karena motor kita. pandemi, tidak ada bule-bule, tidak ada orang di sana. Tapi ya seperti itu. Jadi Oke. kita punya mobil yang digrabkan, kita punya kos-kosan. Oh. Misalnya kalau kita punya kos-kosan, misalnya 1 kamar orang sewa, Mhm. 1 kamar orang sewa ada 1 juta 1 kamar. Lumayan. Lalu kita punya 20 kamar. Asik. 20 juta kan? Ya. Udah itu kipas-kipas aja. Nah, Nah, pertanyaannya kamarnya punya siapa kan gitu. Nah, kita bekerja untuk sampai uang kita di saving biar bisa beli itu. Masya Allah. Jadi itu tujuan kita saving tuh di situ. Biar bisa punya aset. Nah, teman-teman semua, pada tanggal 3 di bulan ini ada satu seminar ya sharing khusus dari Coach FJS di Kota Makassar terkait tentang menjadi investor ya, dan juga bagaimana kita bisa mencapai level investor di bisnis kita yang saat ini kita jalankan. Insya Allah judul tema seminarnya adalah Khadijah, sang ratu pengusaha dan investor. Oh, Nah, wow. Keren. hadirlah di insya Allah tema-tema pada video-video berikutnya akan hadir lagi karena Coach FJS akan beberapa hari ke depan bersama kami di Kota Makassar. Insya Allah video-video berikutnya akan nyusul. Tetap berlangganan dengan channel kami. Kalau Anda belum berlangganan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, kata Atta Halilintar. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Sorandi Kasarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.